Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Karisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Karisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan pada pagi ini kita mengadakan satu ibadah yang sangat khusus sekali yang kita namakan ibadah Pentakosta. Dan saya percaya kita semua rindu melalui ibadah ini kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita semua tundukkan kepala dengan sikap berdoa. Kita menghampiri Tuhan dengan lembut. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia dengan lembut. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat ini mungkin kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya. Biarlah semua kami boleh merasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Ikaralala masuk. Haleluya. Karabasi karabala basandala masandala. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan janji-janji-Mu ya Allah. Penuhi, penuhi. Setiap kami boleh dipuaskan pada saat ini dengan Roh-Mu ya Allah. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di setiap rumah umat-Mu. Haleluya. Karamasika. Roh Kudus hadir di sini. Pribadinya penawan dan saksi. Ku rindu mendekat, mengerti
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita ulangi pujian dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di rumah kita masing-masing. Tawat dan suci. Haleluya, haleluya. Ku rindu mendekat dan mengerti hatimu ya Bapa. Hatimu berjalan dalam kehendak-Mu. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Kau bekerja ya Roh Kudus. Oh haleluya. Amin. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, yang terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, yes. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Haleluya. Bekerjalah, oh bekerjalah Kau Roh Kudus, menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus, memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu akan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau terutama hidupku ya Roh Kudus. Oh haleluya. Oh biara bara 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 ya dalam masuk lawatanmu. Kau
Mari Ibu Bapak yang ada di rumah, semua kita mari buka suara kita, buka mulut kita, angkat suara kita. Kita sembah Dia, sembah Dia. Mintalah kepada Tuhan pada saat ini, supaya kita boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus boleh memenuhi setiap umatnya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dimanapun. Dan kami tahu dengan pasti Tuhan, walaupun kami pada saat ini tidak ada di gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja, menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan janji-janji-Mu ya Allah. Engkau berjanji Engkau akan mencurahkan, Engkau berjanji Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan ke atas semua manusia ya Tuhan. Maka anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang-Mu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna-Mu akan mendapat penglihatan. Ini janji-janji-Mu Tuhan. Dan umat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing, mari angkat suaramu, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Membanjiri dia kita semua dengan kuasa-Nya. Haleluya. Ibu Bapak ya, bersama dengan anak-anak yang ada di rumah kita masing-masing, saat ini saya sangat terbeban sekali mengajak ibu bapak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri pada saat ini, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kalau di samping saudara ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anakmu, saya mengajak mari kita semua bergandeng tangan. Di rumah kita masing-masing kita bergandeng tangan. Dan kita minta dengan sehati di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Nya yang hidup itu boleh memenuhi setiap kita. Semua mari kita bergandeng tangan. Kita sehati. Kita minta kepada Dia, Bapa di surga. Haleluya. Mari kita mengaku pujian bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mintalah. Mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Haleluya. Dalam naungan-Mu ku buka hati
Tuh jamahanmu berserah penuh di hadirat. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Ambil alih seluruh hidup. Yes. Di altarmu Kami ingin menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. hidup oleh Anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Mari angkat suaramu, membuka hati. Oh haleluya. jamahanmu Yes. berserah penuh Ya Tuhan, hadiratmu. Kau ambil alih. Ini hidup kami ya Allah. Di altar-Mu menyembah, buka hati. Oh haleluya. Jamahan Ikarabasi karabala bala 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 ya la 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 la. Oh Yesus. Haleluya. Di altar-Mu menyembah, ku buka hati. Oh haleluya. Kami butuh jamahan Tuhan. serah penuh Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita Ibu Bapak semua angkat tangan kita masing-masing. Semua kita mengangkat tangan. Haleluya. Dengan lembut kita angkat pujian ini. Ku buka hati, tuh jamahan-Mu berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. buka hati lembut saja. Ku buka di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita semua sembah Dia. Hikarabaya rabaya ramasakaya nalabasiki glory, 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 glory. Semua mari kita sembah Dia Ibu Bapak. Angkat suaramu. Yang bisa berbahasa lidah, mari kita berbahasa lidah. Yang belum, mintalah kepada Tuhan pada saat ini, supaya rohnya yang kudus boleh memenuhi setiap umatnya, boleh dipenuhi
penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah Kau boleh memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Ansiri dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memenuhi setiap kita, memenuhi dengan kuasa-Nya, Roh Kudus-Nya. Terus menyembah Dia. Oh, haleluya. 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 Engkau hebat ya Tuhan. Milikilah hati yang haus. Milikilah hati yang haus akan kepenuhan kuasa-Nya. Kau besar Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dimanapun Tuhan bisa bekerja. Kalau saat ini saudara ada di rumah dan saudara rindu supaya Tuhan memenuhi, Tuhan boleh membanjiri saudara dengan kuasa-Nya. Mintalah kepada Dia. Mintalah kepada Dia. Karena Dia berjanji bahwa di akhir zaman ini Dia akan berikan, mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada semua orang. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh suku. Semua, dikatakan semua. Mintalah maka engkau akan diberi. Karabashi karabaya rabasha. Karamashane kusembah. Ku sembah kudus,
ku sembah Kau Allah yang kudus. Dan ku sanjung Kau mulia, Mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah oh biara dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah, haleluya. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi bersama-sama ku sembah, oh biara dahsyat, luar biasa, Allah yang hidup, dan ku Allah yang tidak pernah mengikat janji, Allah yang memenuhi setiap umatnya dengan rohnya yang kudus. Haleluya. Tuhan, sekali lagi yang terakhir ku sembah, oh haleluya. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, bagimu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. bagimu Tuhan, mulia bagimu. Yes. Yes. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu baik-baik saja di rumah, keluarga sehat-sehat saja. Tetaplah bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kita masih tetap melakukan ibadah online ya minggu ini, dan saya harap ke depannya ada waktu yang terbaik bagi kita dan segera kita akan melakukan ibadah offline. Itu kerinduan saya, tapi tetap dalam protokol kesehatan ya, dalam area new normal ini kita harus beradaptasi dengan situasi ini, pandemik ini, dan doakan terus supaya yang terbaik diberikan oleh Tuhan atas gereja kita, pelayanan kita diberi hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini saya akan berbicara dalam kekuatan Tuhan.
ya, dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini ya Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini ya Tuhan, kami kembali ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan kami mau mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Urapilah kami semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati dan urapi ya Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, menghormat kepada Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menikmati ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita berbicara sepanjang bulan ini, Tuhan adalah kekuatan kita, dan pagi hari ini saya ingin berbicara dalam kekuatan Tuhan. Sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang terbatas, yang butuh kekuatan untuk menopang kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita masih bayi, masih anak-anak, kita butuh kekuatan tentu dari orang tua kita yang menolong kita, yang menopang kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan ketika kita udah berumur lanjut usia, kadang-kadang juga kita perhatikan kita butuh topangan, butuh kekuatan. Ada yang memakai tongkat, ada yang memakai satu tongkat, ada 4 kaki tongkatnya gitu, untuk bisa bersandar dan mendapatkan kekuatan supaya jalannya itu seimbang, ya, jalannya itu lurus dan terarah sehingga sampai ke tujuan, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, dalam hidup ini juga saya rindu kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tadi saya katakan ada pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan tujuan dari khotbah pagi ini adalah dalam kekuatan Tuhan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan kepada janjinya, sehingga kita menang atas masalah-masalah hidup ini. Kalau saya tanya di antara kita siapa mau menang atas masalah-masalah hidup ini, pasti semua kita mau mengangkat tangan dan kita amenkan bahwa kita mau menang atas masalah-masalah hidup ini. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian yang pertama yang menjadi titik poin bagi kita pagi hari ini adalah di ayat yang ke-5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Memang harus demikian saudara kasih oleh Tuhan. Kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita selidiki lebih dalam lagi firman Tuhan ini, kata percaya yang dipakai dalam ayat ini adalah dari kata aslinya yang disebut bataks, yang berarti buru-buru ke tempat perlindungan. Buru-buru ke tempat perlindungan.
Jadi kata percaya artinya adalah buru-buru ke tempat perlindungan. Siapa tempat perlindungan kita? Tentu adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Dialah tempat perlindungan kita. Kesanalah kita buru-buru berlari dan berlindung di bawah naungannya. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika situasi sedang menghimpit kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran sedang terjadi dalam hidup kita, kita buru-buru dan berlindung kepada Allah. Allah adalah tempat perlindungan kita. Kalau dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan di sana ada 4 jenis binatang yang cekatan. Ayat 24 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Menarik sekali. Ya, pintar sekali ya, cekatan. Yang pertama, semut. Bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ayat 26, pelanduk. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Perhatikan, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ayat 27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya, cicak itu ada di istana raja-raja. Ya, laba-laba juga. Spider ada di istana raja-raja. Kita juga mesti berpikir seperti itu. Ya. Belajar dari 4 jenis binatang ini. Kita berpikir juga bahwa rumah kita suatu saat nanti ada di istana surga. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Cekatan, cepat ya, pintar. Sadarilah saudara yang kasih oleh Tuhan bahwa diri atau hidup kita ini lemah. Kita butuh perlindungan. Kita fokus kepada pelanduk. Pelanduk juga diterjemahkan sebagai binatang kecil ya. Bisa juga seperti kelinci, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ketika ada masalah, ada ancaman, ya, mungkin ada binatang buas yang hendak menangkap dan menerkam pelanduk atau kelinci, maka dia akan buru-buru berlari dan mencari persembunyiannya, mencari lubang perlindungannya. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, ia membuat rumahnya di bukit batu. Kalau kita search di Google, kita perhatikan ya, binatang kecil ini, pelanduk ini, membangun rumahnya di bukit batu. Ketika dia terancam, ada singa atau binatang buas yang hendak menerkamnya, maka dia akan buru-buru berlari mencari tempat perlindungannya, masuk ke rumah. Dan ketika dia masuk ke tempat perlindungannya, maka dia akan menekukkan kakinya, dia tidak bisa berdiri. Karena apa? Rumah yang dia bangun itu sempit dan untuk masuk ke sana itu memang agak susah, harus menunduk, saudara kasih oleh Tuhan. Menunduk di sana dan berlindung di sana supaya terhindar dari ancaman, terhindar dari serangan keganasan binatang buas. Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hidup ini arti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dari firman Tuhan Amsal ini, kita buru-buru mencari perlindungan di hadirat Tuhan.
ketika situasi di luar sana sedang menekan kita, menghimpit kita, ketika situasi di luar sana ingin menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita, mencengkram kita, kita buru-buru berlindung. Saya teringat waktu masih kecil, ya, opung atau orang tua kita juga pernah cerita bahwa di kampung itu, setiap kampung dulu ada tempat-tempat perlindungan, ada bunker yang dibangun di bawah tanah, ya. Ketika zaman penjajahan, peperangan terjadi, ketika suara letusan senjata terdengar, maka orang tua kita, opung-opung kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang hidup pada zaman itu akan segera buru-buru berlari dan mereka akan menunduk di sana. Seperti sikap berlindung dari serangan senjata dari musuh. Harus tunduk, merendahkan, ya, tunduk, merendahkan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya di sana adalah kita harus menundukkan hati kita dan berlindung kepada Tuhan. Ini mesti menjadi sikap orang percaya. Ya. Minggu lalu saya berbicara tentang Raja Hizkia. Ya, dari 2 Raja-Raja pasal 18. Ketika himpitan datang, ketika hinaan datang, celaan datang dari bangsa yang sangat kuat pada waktu itu, bangsa Asyur, dari kerajaan Asyur ingin menguasai Hizkia dan Yerusalem, kerajaan Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Sikapnya, tindakannya, dia buru-buru berlari dan berlindung kepada Tuhan. Ya, ini sikap yang sangat baik sekali. Berlari, berlindung kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak jemaat Tuhan untuk menundukkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan mencari perlindungan yang daripada Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Betul saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan kita janjinya ya dan amin. Ia akan bertindak menolong setiap anak-anaknya yang datang merendahkan hati, yang datang berlindung kepadanya, yang minta tolong kepada Allah. Ia pasti bertindak dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Raja Hizkia. Demikian juga bagi saya dan saudara. Percayalah, ketika kita berlari, buru-buru berlindung kepada Tuhan, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, maka Tuhan Allah yang kita sembah, Ia akan bertindak. Ini poin yang pertama dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagian yang kedua, titik poin yang kedua yang ingin saya tekankan adalah firman Tuhan berkata, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat yang kelima, di ayat yang kelima masih tetap Amsal 3 ayat kelima. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita itu terbatas Bapak Ibu, anak-anak muda. Kadang-kadang kita mudah salah. Hikmat kita itu adalah hikmat yang menduga-duga. Hikmat yang coba-coba. Kita harus mesti bersandar pada pengertian Tuhan, pada kehendak Tuhan. Karena itu kita harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri.
Orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, cenderung dia akan kalah. Tidak bisa melihat kemenangan. Kita mesti bersandar kepada Tuhan. Kecakapan kita, pengetahuan kita, hikmat kita itu terbatas. Kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat ilahi memenuhi pikiran kita, memenuhi mata kita, memenuhi mulut kita, memenuhi tindakan kita. Saya percaya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya kita mesti belajar firman Tuhan lebih tekun lagi supaya kita tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya, Roh Kudus-Nya menuntun setiap kita. Kita dipimpinnya, saudara kasih oleh Tuhan. Contoh yang sangat nyata sekali dalam Kisah Para Rasul 27. Bagaimana seorang Paulus yang bersandar pada Tuhan. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 27. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika Paulus, singkat cerita, ketika Paulus akan hendak banding ke Roma, dia melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Ya, dari pulau satu ke pulau yang satu sampai menuju Roma. Nah, mereka harus menaiki satu kapal dari satu kapal ke kapal yang lainnya. Dan karena perjalanannya harus melintasi samudra, mereka butuh kapal yang sangat besar sekali. Ya. Nanti kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 27 terang benderang sekali. Ya. Nah, pada waktu itu Paulus sudah mengatakan kepada perwira atau kepala pengawal yang membawa Paulus hendak ke Roma. Paulus sudah memperingatkan, kita istirahat dulu. Perjalanan ini akan sangat sukar dan akan memakan banyak korban. Dan kapal ini tidak akan selamat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu saja perkataan Paulus tidak didengarkan pada waktu itu. Karena pada waktu itu Paulus adalah seorang tahanan. Ya, tidak punya kapasitas untuk mengambil keputusan pada waktu itu. Akhirnya ide dia, ya, buah pemikiran dia tidak didengarkan. Perwira dan nahkoda dan semua kru kapal itu lebih percaya kepada nahkoda kapal itu. Karena apa? Ya, jelas saja dia lebih pengalaman, lebih mengenal tentang kelautan, tentang pelayaran. Paulus tidak mengenal yang namanya tentang pelayaran karena dia bukan berasal dari sana. Mereka lebih percaya kepada nahkoda dan perwira lebih percaya kepada nahkoda dan anak buah kapal itu lebih percaya kepada nahkoda. Dan akhirnya mereka berangkat. Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Paulus terjadilah. Perjalanan mereka mendatangkan kerugian yang sangat besar sekali. Kapal itu karam dan kandas, semua muatannya hilang lenyap. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, semua penumpang dalam kapal itu, kurang lebih 170 sekian orang dalam kapal itu selamat. Karena kasih karunia Tuhan melalui Paulus, yang lain diselamatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jelas nyata sekali. Paulus waktu berada di kapal itu, dia berkata, malaikat Tuhan ya datang kepadaku tadi malam ketika dia berdoa memberitahukan bahwa benar kapal itu akan tenggelam, akan karam, tapi satu orang pun tidak akan diselamatkan. Semua orang dalam penumpang kapal itu akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan,
Ada banyak orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Bersandar kepada jabatannya. Bersandar kepada materi hartanya. Bersandar apalagi kepada kemampuannya, kemahirannya. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan berikan kita hikmat, kecerdasan, kita harus taklukkan itu hikmat dan kecerdasan di bawah kaki Yesus Kristus. Lihatlah Tuhan yang akan menuntun saudara dan saya ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ibarat dalam kehidupan ini, kita sedang mengarungi lautan, kita sedang melakukan perjalanan jauh. Tentu di luar sana ada banyak masalah, ada gelombang dan badai yang sedang menerpa hidup kita, yang ingin menghanyutkan, yang ingin mengkaramkan kapal yang sedang kita tumpangi ini, entah itu kapal keluarga, entah itu kapal pekerjaan, entah itu kapal sebuah usaha atau bisnis, apapun itu. Saya mengajak kita untuk bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, saudara kasih Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, yang kita pelajari dari Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya seperti ini, dalam segala rencana, dalam segala keputusan, dalam segala tindakan kita harus tanya Tuhan dan melibatkan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan atas kehidupan kita seperti yang saya khotbahkan minggu lalu. Hizkia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia mengakui keterbatasannya. Dia menyadari dia lemah. Dia menyadari dia tidak berdaya. Tapi dia menyadari dia punya Allah yang hebat. Dia punya Allah yang luar biasa. Pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah itu. Allah yang berkuasa. Yang memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Jadi hendaknya kita mengakui Allah. Sehingga Tuhan, ya, ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi atas kehidupan kita. Dari sini kita belajar, saudara kasih Tuhan, setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan dan percaya kepada Allah. Ya, percaya senantiasa dan mengharapkan pengarahan dari Dia dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kita. Kita mesti mengakui Dia dalam segala laku kita. Akibatnya apa, saudara kasih Tuhan? Ketika kita dalam rencana kita, dalam keputusan kita, dalam tindakan kita, kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, anak muda yang ingin membangun bisnis atau membangun usaha, ayo rencana, keputusan, tindakanmu libatkan Tuhan di sana, maka Tuhan akan menuntun engkau. Mungkin bagi anak muda yang ingin membangun rumah tangga, dalam rencana ini, dalam keputusan ini, dalam tindakan ini, libatkan Tuhan di sana supaya rumah tanggamu, rumah tangga yang dipelihara oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, persoalan dalam rumah tangga, Tuhan ada di sana. Dan menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan bisnismu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan segala area dalam kehidupan kita.
hendaknya Tuhan kita libatkan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Akibatnya apa? Apabila kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Allah berjanji. Apa janjinya? Ia akan meluruskan jalan kita. Ia akan meratakan jalan-jalan kita. Jalan yang bergelombang, jalan yang berbatu kerikil, jalan yang menanjak, itu bisa kita lewati karena Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan menolong kita karena Dia mengasihi kita. Saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang membinasakan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau jalan yang kita jalani adalah jalan yang lurus. Makanya Tuhan berjanji ketika kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita. Diberkatilah usahamu, diberkatilah secara ekonomi, finansial. Diberkatilah engkau dalam keluarga, sehat-sehat, baik-baik saja. Di tengah-tengah pandemik ini, ya COVID-19 ini, kita sudah memasuki ya era new normal. Kita harus berubah dan beradaptasi dengan situasi ini. Tapi saya percaya ketika kita libatkan Tuhan dalam segala rencana, keputusan dan tindakan kita, maka Tuhan berfirman, Ia akan meluruskan jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu. Yang ketiga, firman-Nya berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka sesuai dengan janjinya, Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang sedang terjadi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian yang indah ini. Dan kita resapi, kita rasakan Tuhan menjamah hati kita, menjamah hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka pada saat itu engkau sedang meragukan Tuhan atas hidup. Engkau sedang memalingkan hatimu daripada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar. Nyanyian kita berkata, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejaknya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan sungguh sempurna atas hidup kita. Ia akan meluruskan jalan-jalanmu ketika kita mengakui Dia dalam segala tingkah laku kita. Melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam rencana kita, dalam keputusan, dalam tindakan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema. Dan ketika engkau melangkah keluar, berjalan, ada Tuhan bersama dengan engkau. Seperti Hizkia yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala rencana, keputusannya dan tindakan. Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Seperti kepada Paulus juga. Di tengah situasi yang sangat menghimpit, menekan dia. Dia melibatkan Tuhan dan Tuhan menuntun. Tuhan menolong dia. Saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan tempat ini. Percayalah kepada Tuhan, diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu sahabat. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah segala hal yang sedang engkau kerjakan hari ini. Tangan Tuhan yang luar biasa menopang kau, menolong kau. Dia mengasihi kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai dengan firman Tuhan. Tapi roh-Mu tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Menyatakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati.
menyertaiku, yang menyertai. Mari angkat suaramu, membuka hati. Oh haleluya. Yes. Ya Tuhan, Kau ambil alih. Ini hidup kami ya Allah. Di altar-Mu menyembah, buka hati. Oh haleluya.